karena kita sadar bahwa saat ini masih terjadi pandemi, tes antigen ya terhadap pengunjung, terutama tugas rata-rata tahu sendiri mana yang perlu dikerjakan. Yang pertama, memang kita tidak pernah melakukan promosi besar-besaran secara masif terkait dengan objek wisata Guci. Kenapa? Karena kita sadar bahwa saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Sehingga yang kita harapkan adalah pengunjung berkualitas. Berkualitas itu artinya mereka taat terhadap protokol kesehatan dan mereka menikmati wahana yang ada di kita. Nah, untuk taat terhadap protokol kesehatan ini kita harus selektif. Maka kita tidak melakukan promosi besar-besaran secara masif terkait dengan kunjungan objek wisata Guci. Tetapi yang kita sampaikan adalah bahwa dipastikan ketika warga, kalau wisatawan mau berkunjung ke Guci, pastikan mereka sehat. Kalau tidak sehat, kita anjurkan tidak boleh berwisata. Kita sampaikan seperti itu. Nah, yang kedua, kita koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ya, dan instansi terkait dengan sosialisasi agar warga lokal tetap taat protokol kesehatan, terutama memakai masker. Ya, kita sering melakukan sosialisasi di kelompok-kelompok masyarakat bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Forkompimcam, agar warganya taat terhadap protokol kesehatan. Dan tentunya ketika hiburan Idul Fitri ini kita buka, kita harapkan support dari warga yang ada di lokasi Guci. Memang kita koordinasi intens ya dengan Dinas Kesehatan, dengan Polres Tegal terkait dengan antisipasi jangan sampai ada wisatawan yang masuk ke Kabupaten Guci ternyata positif COVID-19. Salah satu upaya ikhtiar kita adalah melakukan tes antigen ya terhadap pengunjung, terutama bagi wisatawan yang dari luar kota, terutama bagi wisatawan yang dari luar kota. Kita upayakan agar mereka mengikuti tes antigen, memastikan bahwa apakah mereka sehat ataukah terindikasi COVID-19.
Alhamdulillah hari ini 50 sampel sudah kita laksanakan. Kedepannya lagi semoga saja bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Ya, memang harus kita akui Pak, bahwa kita memang punya keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia. Jadi jumlah personel kita di Guci ini hanya 69. 69 orang ini bukan hanya fokus di pintu pos retribusi utama, tetapi kita punya pos retribusi utama, kita punya 3 pintu terobosan, kita juga punya tanggung jawab terhadap ketertiban ya, jadi ada tugas satpam lah, pengamanan, juga ada tugas di pemandian air panas tertutup dan pancuran 5, juga untuk kegiatan kedinasan kesekretariatan. Sehingga 69 ini kita atur bagi tugas sesuai dengan kemampuannya, kemudian kita bagi menjadi 2 shift ya. Shift pertama jam 7 pagi sampai jam 4 sore sebenarnya. Kalau masa liburan ini jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam 7 pagi lagi. Ini 2 shift kita lakukan. Dan ini berlaku juga bagi satpam. Jadi bukan hanya di pos retribusi utama yang 2 shift, tetapi satpam pun kita atur 2 shift. Sehingga 24 jam ini kawasan Guci tetap terjaga dengan baik. Dan kami selama ini berkoordinasi dengan TNI Polri ya, khususnya di kawasan Bojong dan Mubi Jawa, terkait apabila terjadi insiden kejadian yang memerlukan penanganan darurat, kita segera menghubungi TNI Polri atau pihak puskesmas. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita pastikan jangankan rapid test hasilnya positif. Calon wisatawan yang tidak mau memakai masker, kemudian tidak mau mematuhi protokol kesehatan, akan kita arahkan untuk balik kanan. Ya, apalagi andai kata ada wisatawan yang mengikuti rapid test atau tes antigen, kemudian dinyatakan positif ya terhadap virus COVID-19, secara langsung SOP kita adalah kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas Bumi Jawa atau Puskesmas Bojong, atau bahkan diarahkan ke Rumah Sakit Dr. Susilo. Nanti di sana dilakukan cek secara medis apakah harus dilakukan perawatan ataukah isolasi mandiri di rumah. Dan keluarganya yang mengikuti mengantar yang bersangkutan juga sama, harus diarahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing agar mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi intinya dilarang untuk masuk kawasan Guci. Untuk cara-cara tertentu, cara dari petugas sendiri, petugas selalu menjaga kesehatannya. Untuk awal kan seperti itu, istirahat cukup. Juga untuk alat-alat juga pakai tiketing. Kebetulan kita cuma menunggu antrian pengunjung karena dikira rame pengunjung rame dan mengantri, itu petugas karena memakai tiketing. Nah, itu dipengaruhi sinyal juga pengaruh karena ini rame, jadi sinyal drop banget. Kita kondisional, petugas rata-rata tahu sendiri mana yang perlu dikerjakan atau tidak. Kalau memang dikira capek, salah satu petugas istirahat, satu backup. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak.